menjadi teman samping panggung pemeran utamanya. La takalam fi hayat bisama boy basar kalam lahur dulu. Susahnya mengelola organisasi yang di atas 50 tahun hari ini, seperti saya ada di BPJS, seperti ada di BPJS Ketenagakerjaan, seperti kami ada di Astra, seperti kami di organisasi-organisasi besar adalah ini. Susahnya mengendarai dua kuda yang berbeda platform. Halo sahabat YouTube, jumpa lagi kita di acara Saling Tonjok ya, saling tanya agar hidup kita on dan makin oke ya. Kali ini benar-benar luar biasa, di tengah kesibukan yang luar biasa. Sudah lama saya minta Mas Aditya Warman ya, beliau seorang pakar gitu ya, banyak bidang sebenarnya, Ustadz iya, ahli industrial relation iya. Kemudian beliau sekarang ada seorang dewan pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Wah. Ya. Oke, Mas, apa kabar? Baik, Mas Hari. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Wah, terima kasih nih bisa menyempatkan waktu ya. Walaupun sempat bergeser berapa kali ya? 3 kali ya. Ini mau download ilmunya nih, Mas. Ya. Ini rasanya kalau saya ketemu Mas Adit, kemudian banyak subscriber saya, teman-teman yang melihat ini tidak mendapatkan inspirasi sukses dari Mas Adit ya. Jadi pertama saya mau tanya soal ini deh, langsung saja, nasihat sukses itu apa versi Mas Adit? Sukses itu menurut saya tidak ada kamus yang dilihat sukses. Karena sukses itu dimiliki orang yang melihat kita sukses. Syaratnya sukses ada banyak cara dan ada banyak ukuran. Tapi biasanya orang lain yang melihat kita sukses. Kita sendiri bisa jadi masih melihat sukses yang lain. Contoh Mas Hari, ya. Contoh ini sederhana, simpelnya. Ketika kita diminta oleh bu guru kita dulu ketika sekolah mengerjakan PR dan suruh maju untuk menyelesaikan tugas, kita menunjukkan kebenaran atau kebaikan? Menunjukkan kebenaran. Ini loh Bu, udah benar? Lalu guru kita jawab gimana? Benar, bagus Aditya. Kata bagus Aditya tadi, baik Aditya tadi, sukses bagi diri saya. Tapi diri saya harus menghasilkan sebuah kebenaran. Sebuah fakta yang benar. Agar orang lain merefleksikan sebuah kebaikan atau kesuksesan. Jadi, agak susah aslinya kalau orang menjustifikasi dirinya sukses. Ya. Saya melihat gitu ya, dari perjalanan lah kira-kira gitu ya. Wah, ini kan luar biasa. Dan ada hal yang menarik nih dari Mas Adit nih. Suka bilang deso gitu. Ya, artinya kan saya sering kali ya pendapat ya pas Mas Adit bicara atau apa gitu, bahwa iya deso ya. Mas Adit itu sering ada pemikiran terobosan gitu. Ya katakanlah kalau misalnya wah SKA itu deso ya, sekarang itu connectability. Nah, gimana Mas? Pada tataran berpikir, seseorang itu diberikan kebebasan oleh Tuhannya untuk mengekspresikan. Tapi seringkali karena kita kadang kurang asupan, seringkali tidak juga mengikuti apa yang terjadi, dan tidak mempunyai kapabilitas untuk mengatakan bahwa A, B, C, dan D, maka seringkali apa yang kita katakan di bawah par. Bisa jadi tidak update. Ya, betul. Bisa jadi asal ngomong. Istilahnya Dalam konteks diskusi,
dalam konteks diskusi kita nggak bisa nyalahin. Tapi menggunakan diksi desoge itu menunjukkan satu kalimat, satu sisi aslinya mau ngomong, kata deso itu aslinya kata yang akrab. Ya. Hari ini kata diksi deso ini cukup mempunyai, semakin deso itu semakin enak. Kuliner deso, makanan deso kan enak gitu. Tapi kalau orang yang sensitif, dia akan merefleksikan ini menjadi sebuah kata yang perlu untuk dia kaji kembali gitu. Ya. Jadi kata-kata desa itu seringkali, ayolah, ojo desa men gitu. Padahal di sisi yang lain desa itu juga bisa diartikan semakin desa semakin mahal gitu. Tapi menarik ya, kan beberapa konteks saya lihat tuh Mas Adit mikirnya kan lebih apa ya? Lebih jauh gitu ya. Artinya memang betul, tadi kayak kurang update. Jadi teman-teman sahabat YouTube, beliau ini sebenarnya sudah nulis lebih dari 70 buku loh. Belajarnya jauh ya, ke Berkeley, ke Harvard. Jadi kadang-kadang kita butuh download ilmu-ilmu dari beliau ini, sehingga ilmu yang selama ini kita anggap benar, ternyata bisa kelihatan dan besok ada cara baru artinya kan. Ada cara baru. Sebagai contoh misalnya kalau karir gitu, jangan nunggu kepepet, itu besok menurut Mas Adit. Jalanin aja kan. Kalau mau sukses ya, mulai dari bawah awal itu besok gitu. Ada teknik-teknik baru apa nih Mas Adit? Mungkin di-share ke teman-teman gitu ya. Teknik yang lebih cepat dari cara-cara besok itu. Iya, benar Mas. Jadi kalau kita ngomong hari ini ya, hari ini itu bagi saya adalah pertemuan ide dan kapabilitas seseorang. Kapabilitas seseorang ini ditafsirkan sebagai perspektif. Kalau orang punya ide, kemudian dia diam saja, itu orang yang menyesal nanti di waktu yang akan datang ketika melihat idenya itu ternyata telah diambil oleh orang lain atau diimplementasikan oleh orang lain. Jadi pertemuan ide dan perspektif itu akan membuat platform. Contoh yang paling simpel, Pak Nadim, Mas Nadim ya. Mas Nadim itu punya ide sederhana menghubungkan antara penjual pembeli, ya, meminjam kendaraannya si ojek gitu kan. Ya. Tapi kalau ide ini tidak ditambahkan perspektif digital transformation, online, kemudian gabung lagi dengan startup-nya dia, ya nggak muncul. Karena ide itu dilihat oleh orang bukan sebatas opportunity. Ide itu masih challenge. Challenge yang bagus itu menghasilkan banyak opportunity. Sehingga kalau kita udah lihat opportunity, kita rebutan pasti. Nah, ide dan perspektif itu, kalau itu genuine, digunakan scamper ya. Scamper itu satu tools untuk pendekatan kreatif ya. Ada substitusi, ada diganti, ditambahkan dikit, dan seterusnya ya. Nanti baca aja scamper. Maka ide dan perspektif ada platform. Nah, platform ini kalau ditaruh di marketplace, dan hari ini marketplace itu adalah ekosistem, jadi duit, Mas. Wow, oke. Keren ya. Gitu. Satu hal nih Mas Adit, ya. Ya. Bagaimana sih teknik gitu ya, merubah ide ke eksekusi? Itu kan seringkali banyak orang bertebaran ide, eksekusinya nol gitu ya. Ini ada nggak hambatan di tengahnya, ini apa ya? Kalau saya lihat kan Mas Adit punya ide kafe jadi, tambal ban yang model. Nah ini apa ya? Ide eksekusi kelihatannya cepat sekali. Nah, ini bagaimana tekniknya merubah ide-ide itu cepat tereksekusi? Gimana? Saya gambarkan dulu satu hal yang simpel, nanti saya kasih contoh ya. Ide itu dituangkan saja. Saya ngomong kepada teman-teman, adik-adik saya atau anak-anak saya yang di rumah yang telah selesai 30 juz, dia harus belajar entrepreneurship dan leadership. Kalau punya ide, jalanin aja. Salah nggak apa-apa. Yang penting jangan merasa bersalah.
Ini penting nih. Salah nggak apa-apa, yang penting jangan merasa bersalah. Ini tolong bantu supaya kita semua paham. Itu trigger spirit. Tapi jangan salah, ide itu sebelum eksekusi harus direview. Ya, oke. Oke. Nah, Orang yang mereview, kita sedang mereview ide, itu harus confidence. Tapi nggak over confidence. Dia harus jangan merasa bersalah kalau salah. Karena salah nggak apa-apa. oke. Dulu kalau saya di IT, Mas, Ya. ada orang bilang salah nggak apa-apa, yang penting kelihatan. Iya. Nah, kelihatan itu biar muncul salah benarnya itu direview. Nah, zaman hari ini salah benar itu resiko. Oke. Maka banyak bisnis yang dilihat resikonya. Karena salah benar itu sah-sah saja. Anda bikin makanan kuliner ditambahin apapun kan boleh-boleh saja, Mas. Ya. Salah benar boleh, yang penting jangan merasa bersalah ya. Boleh. Jadi salah itu sekedar feedback. Masalahnya apakah produk kita berisiko? Oke, Resiko ya. itu bisa ke proses, bisa ke respon, bisa ke stimulusnya. Pelan-pelan ini. Ya. Ya kan? Contoh saya sedang bisnis sama tentang bikin bisnis logistik ya. Sekarang saya bikin transformer logistik Indonesia. TLI. Transformer Logistik Indonesia ya. Ini perusahaan yang saya bikin bergerak bidang logistik untuk mendekatkan antara kebutuhan customer dan kebutuhan bisnis B2B. Saya mencoba mendekatkan dengan logistik ini dengan tracking. Tidak hanya nganterin kayak JNE, tapi tracking, bisa tahu sampai di mana, produknya, ada GPS-nya, Wow. ada services-nya dan seterusnya, sehingga orang yang mau nunggu barangnya tahu trackingnya di mana. Jadi tracking yang sekarang status, tracking di Mas Adit ini lokasi ketemu ya? GPS ya? Ketemu. Wow. Kalau mereka belok dulu ngopi-ngopi ya ketahuan. Oke. Wah, nggak bisa Oke. ini. Oke. Ya, Jadi nyaman. itu konteksnya kayak gitu. Ya, konteksnya kayak gitu. Nah, sehingga ketika tadi ide itu sampai pada sebuah eksekusi butuh direview. Kenapa direview? Agak mengurangi resiko. Bisnis yang idenya bagus, eksekusinya bagus, reviewnya bagus, maka yang bersangkutan pasti akan kedorong bikin bisnis model. Oke. Jadi bisnis model itu bagian dari ide, kemudian kita lihat platform kita, kemudian kita tahu resikonya, kemudian kita bisnis model. Nah, bisnis model itu yang membedakan produk kita dengan produk yang lain walaupun pada sektor yang sama. Oke. Ya. Mas Adit. Yes. Kan sekarang Mas Adit sebagai Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan ya. Ya. Paling tidak tahu kondisi sekarang seperti apa sebenarnya bisnis di Indonesia. Misalnya apakah gedung-gedung perkantoran tuh kosong atau gimana sih kondisi secara ini? Nah, itu bagus pertanyaan Mas. Hari ini men-challenge kita. Nah, ketika bisnis model dibikin, karena dia tahu resikonya itu sewa gedung, resikonya itu bayar karyawannya bulanan, ya, dan itu masuk ke employee cost, masuk ke expense. Karena itu semua jadi cost, anak-anak yang muda itu nggak punya capital. Dia ingin murah. Maka muncul co-working. Ada space, sewanya per jam. Ngeprintnya murah, kayak ngeprint di toko tetangga kita yang ngeprint fotokopi. Ya. Dikasih minum, kasih kopi gratis. Per jam cuma 100.000. Kalau meetingnya 2 jam, 200.000, ngeprintnya gratis. Seakan-akan kantor ada AC, ada wifi, dan seterusnya.
Nah, anak-anak muda sekarang yang disebut Gen Y dan Gen Z menikmati simple thing itu. Beda dengan kelompok sama, kelompok Mas Hari atau kelompok saya, di antara kelompok kita. Dan baby boomer Gen X. Kalau ingin bisnis, punya gedung sendiri, itu harga diri. Itu harga diri. Itu udah high cost. Ya, betul. Maka Mas Hari bisa bayangkan, di saat COVID ini yang tumbuh anak-anak muda. Oyo Hotel yang punya kan anak muda 27 tahun, orang India. Dia punya 43.000 hotel. Dia hanya mengkonekkan antara yang mau nginep sama yang punya hotel. Kayak Airbnb lah. Ya. Ada beberapa ya kan? ada ya. Banyak startup yang bergerak di situ. Sehingga kalau tadi Mas Hari menanyakan apa tadi tentang banyak gimana kondisi bisnis sekarang, ini eranya anak muda. Oke. Anak-anak muda sekarang membuat bisnis modalnya sih itu ditaruh di atasnya namanya platform. Ketika dia punya platform, dia mengenerate laba dan dia tahu cost-nya. Dia keluarkan semua itu. Kalau punya staff, ya di outsource ke temennya. Lo bantuin gue lah. Websitenya dibantuin sama dia. Kalau dia butuh hal-hal yang sifatnya IT, di outsource ke temennya lagi. Dia hanya fokus kepada core-nya. Sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah yang tadinya padat karya, kemudian 8 to 5 kerjanya, yang karyawan tetap, bagi anak-anak muda ngomongnya tetap karyawan, tetap kerja, tetap usaha, bukan usaha tetap. Nah, dinamika ini pemerintah harus cepat, Mas Hari. Yes. Ketika pemerintah nggak cepat merespon ini, maka anak-anak muda ini nggak disiapkan template policy-nya, kebijakan publiknya nggak ada, ini akan terlambat nanti pemerintah. Jadi next normal itu menghasilkan itu. Oleh karena itulah, ini implikasinya banyak. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kementerian Tenaga Kerja, harus mampu mengkaitkan link and match. Agar anak muda itu punya perspektif melihat lapangan kerja bukan hanya cari kerja, hanya sebatas jadi ASN, tapi bisa menjadi karyawan mandiri. Bisa bikin ini usaha. Yang harus kerja. Yang harus kita develop. Nah, untuk menjadi anak yang mandiri, entrepreneur muda, untuk menjadi mikro usaha kecil, itu harus ada mirroring. Mirroring ini namanya mentoring. Nah, sehingga kalau di Cina, di level RT RW itu setahu saya, kalau saya lihat, mempunyai kapabilitas mirroring. Pemerintah memberikan ruang. Sampai level RT ya? Iya. Contohnya ditunjukin. Vietnam juga lakukan itu. Nah, Indonesia masih harga mahal. Untuk belajar tentang entrepreneurship, harus datang ke hotel, bayar. Seakan-akan produk entrepreneurship itu produk mahal. Harusnya bagian dari legacy para mentor, para orang-orang yang sukses mau turun ke bawah, membangun spirit untuk berbagi. Agar mereka punya perspektif, agar mereka muncul ide dengan kapabilitasnya, dengan lingkungannya agak berbeda dari Gunung Kidul sampai di Subang, sampai di Sabang, sampai di Mentawai, di Jayapura. Melihat permasalahannya berbeda-beda. Karena berbeda-beda inilah, maka inputnya dia berbeda, kita bantu mereka masuk dalam bisnis model, memahami tentang apa yang dia review, platformnya akan muncul, maka dia punya ide tadi, dan dia menunjukkan ekosistem butuh apa itu. Nah, disitulah apa yang disebut tadi eksekusi. Eksekusi dari ide. Contoh yang paling sederhana. Contoh yang paling sederhana. Kalau kita datang ke Papua gitu.
Apa yang menarik dari Papua sama Mama? Atau maaf, datang ke Lampung, kopi Lampung. Kopi Lampung. Atau datang ke Aceh, kopi Gayo. Kopi Gayo. Jangan salah ya. Belum muncul apa itu kedai kopi. Nah, tugas kita adalah bagaimana mengemas kecil-kecil atau menjual brand dan memberikan brand sehingga kopi Gayo itu menjadi marwah bagi orang-orang di Lok Sumawe, di Takengon, dan seterusnya. Kopi Lampung menjadi marwah di Lampung. Kalau Mas Hari datang ke Pekalongan, atau Mas Hari tanya, batik Pekalongan yang terkenal apa? Saya mau tanya aslinya. Sebutkan satu merek batik Pekalongan. Batik apa ya? Sarung. Merek batik yang Anda tahu merek apa sekarang? Nasional. Batik keris. Batik keris. Sido Mukti. Batik Klewer. Itu batik di Klewer. Artinya apa? Ya. Yang terkenal itu brand equity-nya atau nama produknya. Sido Mukti kan nama produknya. Sido AC, Parang Rusak, itu produknya. Tapi brand enggak. Kenapa Starbucks ada di mana-mana? Padahal hampir 70-80% adalah kopi Indonesia. Iya. Produknya Indonesia, Karena pegawainya kita Indonesia tidak ya. menyelesaikan platformnya. Kita nggak menyelesaikan platformnya. Kalau Oleh lihat karena gitu itulah, ya, Mas Adib ya. pertanyaan yang muncul hari ini, ya. Kalau lihat gitu kan berarti kalau kita dorong anak-anak muda itu kan berarti berwirausaha. Mayoritas anak-anak didorong untuk membuat bisnis gitu ya. Ya. Nah, sebenarnya isu-isu untuk menarik investasi dengan katakanlah upah murah itu jadi kurang relevan dong ya. Kan lebih baik kita dorong nih anak muda wirausaha, kemudian Ya, kembali lagi. Menurut saya ya, saat ini anak muda harus diyakinkan dia harus menjadi dirinya. Nah, untuk menjadi dirinya harus dikasih pasokan apa yang harus dia lakukan di antara ide dan harapannya. Kembali lagi ke awal tuh. Nah, tugasnya para mentor, baik itu pemerintah daerah bisa jadi, Pak Lurah, Pak Camat, Pak RT, Pak RW, kalau ada satu RT atau RW, satu anak muda punya startup, selesai masalahnya. ya. Ya kan? Nah, spirit ini harus kita punya. Kita harus meyakini hari ini, setiap wilayah itu punya uniqueness. Antara Jogja dan Solo punya perbedaan yang sangat ekstrim pasti. Ya. Nah, itu harus di-grooming. Kita masih sebatas tidak mampu membranding added value yang ada. Nah, contoh sama Mama, kalau kita ngomong dulu gaplek, di daerah Gunung Kidul kan banyak, mungkin bisa jadi gitu ya. Ini ketela, ini kan bisa dimasak, kemudian diolah dengan bagus, menjadi satu produk cemilan yang enak. Nah, tugasnya Pak Gubernur, tugasnya pengusaha di sana, harus dimunculkan bahwa produk itu menjadi produk prioritas yang harus dinikmati di seluruh hotel, harus ada produk itu. Ini kerja semua. Kalau tidak, maka ekosistem nggak membentuk. Usaha kecil harus dibangun ekosistem itu. Nah, para leader-leader yang telah berhasil, jangan sungkan-sungkan dan harus mempunyai calling untuk meng-grooming mereka. Kalau hal ini nggak di-grooming, ya nggak akan pernah muncul. Dan tentu Mas Hari, saya lihat nggak kurang-kurang meng-grooming mereka. Tapi sadarilah bahwa para talent-talent itu ada di daerah, di kampung-kampung itu banyak loh, Mas. Ya, kalau kita lihat ya, misalnya kayak McD, di seluruh pelosok dunia ada, gitu ya. Ya. Starbucks di seluruh pelosok dunia ada. Nanti ujungnya kan uniqueness itu cuma di location. Ya. Jadi harusnya memang yang kita kembangkan itu ya,
lokasinya gitu. Ya. Pariwisata, kemudian kita punya banyak tempat titik-titik Ya, itu gunung, laut, pantai, wah itu nggak kembali ke dimiliki kopi negara dulu, Mas lain. Hari. Mas Hari kembali ke kopi dulu. Ya, Kalau Mas Hari searching di Google, kayaknya nggak keluar Starbucks deh. ketik Kopi kopi. daerah yang muncul deh. Ya, Ini keberpihakan Google untuk melakukan pemerataan. Saya kira Google baik juga tuh. Kalau saya searching Google ya, kopi gitu ya, ya, kopi shop gitu ya, itu di peta Google Map-nya itu yang ada kopi-kopi daerah. nah, Artinya bahwa diversity itu jadi sangat penting. Jadi keragaman yang ada di Indonesia itu harusnya jangan menjadi sebuah kelemahan. ya, Harusnya menjadi nilai tambah added value. Sejengkal kaki melangkah, kopinya rasanya berbeda. betul betul. Kopinya variasi, Nah, macam. spirit ini menurut saya yang harus harus dikembangkan, harus dijalani dengan baik agar mempunyai perasaan confident dari anak-anak muda untuk menciptakan lapangan kerja. Dan tentu hari ini saya lihat data mulai agak khawatir dan prihatin karena pengangguran sudah melewati 5 juta orang, kemudian yang dirumahkan lebih dari 15 juta orang. Nah, ini kalau uang nanti jaminan hari tua katakanlah ya, jaminan hari tua itu hanya sebatas untuk konsumsi, tidak coba ditanam dalam satu membiayai idenya tadi, maka saya khawatir akan habis untuk konsumsi. Ya, ya. Ya, kan Bangsa kalau Indonesia, kondisi pandemi ini memang luar biasa, tadi ya. Sepintas Ya. saja sudah pasti daya beli turun kan, daya beli turun, belanja negara turun, ekspor impor juga pasti, gedean impornya ya. Resesi boleh dibilang ya hampir pasti, kan? ya, Nah ini cara bangkitinnya seperti apa ya? Kan kalau secara teori kan tinggal membalikan ya. Kalau ekspornya digedein, impor dikurangin, kan? Kalau ngomong GDP kan seperti itu. Tapi praktek ini susah setengah mati. Ini kira-kira nih dalam kondisi sampai setahun ke depan, bayangan seorang Muhammad Aditya Warna seperti apa untuk Indonesia? 1 tahun ke depan, ya. Pandemi sendiri masih menunggu vaksin kan, salah satu solusi yang diharapkan. kalau saya melihat simpel aslinya, saya setuju terhadap diskusi yang mengatakan deglobalisasi. Spirit deglobalisasi itu bagaimana kita mempelajari kembali ke value chain tadi, ke bisnis model tadi. Kita sepakat ya, mata rantai terkuat itu terletak pada mata rantai terlemahnya. Mata rantai terkuat terletak pada mata rantai terlemah bisnisnya. Nah, mata rantai terlemah bisnis kita itu adalah raw material. Oke. Salah satunya raw material. Emang masih banyak import ya? Ya, kedelai, garam, part, semua kancing aja, resleting aja import kita. Ya kan? Nah, deglobalisasi adalah semangat pemerintah dan usaha kecil untuk mendetailkan apa-apa yang diimpor dan apa-apa yang kita bisa dalam 1 tahun, 2 tahun, sampai 3 tahun, 5 tahun, pemerintah fokus pada ekonomi rakyat kecil. Ya. Jangan gini, maaf dengan segala hormat kepada seluruh yang harusnya tidak praktek ini. Kita lebih baik impor. Ada cuannya itu. Iya, lebih murah ya. Import bawang merah, mati Brebes itu. Ya, bawang merah import Brebes mati. Garam import Madura bisnisnya mati. Ya, lalu sekarang lagi masuk lagi mau import apa lagi? Sama Beras. kita jadi satu problem. Nah, oleh karena itulah deglobalisasi adalah kesadaran semua pihak, jangan ngambil keuntungan individu, kembangkan itu dan saling mengkaitkan. Pemerintah daerah fokus
fokus kepada usaha ini, saya kira akan tumbuh. Dalam konteks retail, ya beli toko tetangga atau warung tetangga, kios tetangga, itu spirit bagus itu. Tapi ini kan komitmennya harus berjamaah. Saling menghidupkan ya. Shopnya harus rapi. Nah, shop yang rapi ini tergantung dari pemimpinnya. Termasuk peluang bahwa ada 50 lebih negara memprotek orang Indonesia nggak boleh masuk kan. Itu momen juga sebenarnya ya. Ya. Tapi kembali lagi, mau protek kayak apapun, kita itu pasarnya udah gede, 270 juta. Nah, ngomong pasar nih, Mas Adit, menarik ya. Kalau orang investasi di Indonesia, kan tidak cuma daya tariknya itu di labor yang murah, tapi juga market yang luar biasa. Banyak pabrik-pabrik PMA, saya pernah bekerja juga di perusahaan asing, produknya dijual di Indonesia. Sebenarnya market juga merupakan daya tarik. 260 juta ya. Ya. Satu hari saya punya teman, waktu di Cambridge kita ngobrol, ketemu, dia cerita, kita itu bingung orang Inggris. Ini teman-teman dari Inggris. Di outlet-outlet resmi Brompton, itu orang Indonesia semua, Mas. Ngantri beli sepeda Brompton. Itu just tip atau apa, 80% orang Indonesia. Wow. Pertanyaannya, kenapa kita, kan yang bikin sepeda itu di Bandung, sama saya dengar ada, di Jogja ada ya. Ya. Saya punya teman itu di daerah, daerah Bantul itu, Mas Gono itu pinter ngerakit sepeda gitu ya, walaupun tidak ontel. Kenapa nggak kita dorong sepeda dalam negeri itu kebanggaan kita? Kok diskusi di sepanjang Jalan Sudirman, ketika kita nge-track itu, yang didiskusikan Brompton. Artinya apa? Ada hal-hal lifestyle Indonesia itu kalau dari luar. Satu hal lagi, training import barang di pinggiran Bekasi, hotel-hotel itu penuh sebulan bisa 10-15 kali event, ngadain training bagaimana datangin barang import. Betul. Mestinya ngajari bagaimana kita ekspor. Ekspor. Nah, oleh karena itulah pemerintah harus men-switch kebijakannya berpihak kepada eksportir. Ya. Jangan kepada importir. Betul. Nah, salah satunya konsep deglobalisasi adalah mencoba tidak main global, penuhi dalam negeri aja, ekonomi tumbuh. Nah, kita kalau dikasih subsidi kemarin kan BPJS, Pak Jokowi kasih gelontorin duit namanya program subsidi upah. Iya. Yang 600.000 ya. Ya, kali 2 kali sesi, berarti 4 kali, 2.200.000, 2.400.000. Kalau satu RT ada 100 KK, katakanlah, digabung 2.400.000 kali 100 berarti berapa? Kalau 10 aja 24 juta ya. 240 juta. Kalau 100, 240 juta ya. Ya, betul. Ya dong? Semuanya kumpulin duitnya, bikin startup. Atau beli, satu brand yang sifatnya franchise gitu. Ya. Usahanya bulan pertama kembaliin ke siapa 2.400.000. Pada bulan 3 tahun kemudian, atau 4 tahun kemudian, balik kan? Terus customer-nya mereka juga ya, mirip kooperasi ya. Iya. Mirip kooperasi. Nah, berjamaah ini jadi penting hari ini. Tapi yang terjadi apa? Konsumsi sudah. Setelah 1-2 hari setelah dicair, semuanya belanja. Jangan lupa, bisa jadi yang dibeli itu barang impor. Tidak nonjok perputaran di dalam. Itu. Nggak adu jotos itu kan. Ya sebenarnya nggak ada lah ya pemerintah niat untuk menzolimi rakyatnya kan enggak ya. Pasti sebenarnya apa yang diusahakan itu kan secara tujuan utamanya untuk kebaikan. Betul ya Mas Adit ya? Ya. Saya mempercaya itu. Cuman kadang-kadang kan
strategi-strategi yang diambil bisa jadi belum dimengerti. Nah, belum paham. Jadi orang yang pikirannya canggih, tentu kita kok malah begitu, gitu. Padahal maksudnya mungkin benar ya. Misalnya sebagai contoh kasus Omnibus Law ya. Ya ini para YouTuber agak panas sedikit, nggak apa-apa ya. Ya. Pastilah tujuannya baik. Ya. Tujuannya supaya investasinya masuk, kemudian nanti akan membuka lapangan kerja, tapi di sisi lain tercium bahwa dengan mempromosikan Indonesia supaya investor masuk adalah mudahnya perizinan, mudahnya atau tanda kutip murahnya tenaga kerja kan gitu ya, supaya promotif. Tapi bisa aja itu ditangkap sebagai loh, kok kita dijual murah dengan arti mungkin masalah UMR-nya, mungkin masalah pesangonnya. Nah, ini kan kita butuh kecerdasan mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan gitu. Jadi kita sebagai orang awam nggak bakal terjadi tuh bakaran kayak kemarin tuh kalau misalnya bahasa-bahasa siluman plus campuran hoax-nya itu nggak muncul. Ya, saya yakin pasti ada yang merugikan loh, pastilah namanya itu sedang dipromosikan. Tapi itu kan short term gitu ya, long termnya. Nah ini gimana nih Mas? Kok sampai seperti itu kira-kira menurut Mas Adit? Jadi menurut saya ya dari pengalaman saya melihat langsung ya dalam konteks ilmu industrial relation atau hubungan industrial ya atau ketenagakerjaan ya bersama teman sahabat-sahabat saya serikat pekerja, buruh, pengusaha dan seterusnya, ada yang disebut titik tension, titik tegangan. Tension itu tegangan, Mas. Tegangan ini nggak melulu bisa ke kiri terus atau ke kanan terus. Kalau terlalu ke kiri, akhirnya ya hancur juga itu, tegangan itu. Akan hilang. Nah, tegangan itu adalah dunia hubungan industrial di level perusahaan. Perusahaan ketika untung bagi karyawan lebih banyak, alhamdulillah karyawan bisa survive. Ya. Dengan mendapatkan lebih banyak, karyawan semangat, produktivitas naikin, akhirnya pengusaha juga sukses. Nah, Indonesia harus menampilkan produk hukum yang mampu membalance antara kebutuhan berusaha dan kebutuhan hidup. Ketika dua-duanya dasarnya harus mutual understanding. Kalau udah understanding, dasarnya harus mutual respect. Nah, kalau mutual understanding dan mutual respect itu sudah dibangun, akan muncul yang disebut connectability. Masuk. Nah, connectability itu apa? Klik gitu. Nah, kalau sudah ada prasangka, sudah ada nggak ada trust, tension ini kendor naik. Coba pernah punya telepon yang dulu fixed line, yang ada kabelnya itu, coba tarik-tarik terus, kan kendor. Kalau orang Jawa bilang glambreh itu loh, ya kan? Kalau orang Jawa kan desa banget kan glambreh gitu. Nah, kenapa? Karena tensionnya tidak jelas. Coba kalau kita punya penyakit hipertensi, tinggi naik turun, minum obat itu untuk membuat standar terus gitu, naik turun. Kalau terlalu naik, akhirnya apa? Nggak elastis. Nah, hubungan industrial itu hati-hati menjaga tension itu. Ketika satu itu akan dimatikan, ya nggak ada hubungan industrial. Hubungan industrial nggak menang-menang kalah. Hubungan industrial adalah komitmen untuk terjadi alignment, terjadi kerjasama. Ini bukan pertentangan hak antara buruh dengan majikan. Ini adalah partnership. Jadi Omnibus Law regulasi ngomong begitu, silakan. Tapi sadarilah, komitmen di level perusahaan harus menjaga itu. Tinggal buktikan saja. Di mana di level pengusahanya terlalu menekan buruh,
tindak tegas saja. Ya, long term win-win lah gitu ya. Ya, pekerja, coba bayangkan sekarang, sawah ladangnya dibakar. Sawah gitu. Terlepas masalah apanya dulu. Mau ekspresikan boleh kan? Tapi kan ini sawah ladangmu. Pahami itu dulu. Mau marahnya kepada siapapun, kita nggak ngerti lah ya. Saya mau ngomong hubungan industrial adalah hubungan di mana setiap perusahaan unik bipartitnya. Dan kekuatan organisasi masa depan adalah kekuatan bipartitnya. Hati-hati intervensi politis sehingga bisnis itu nggak berjalan. Coba Mas bayangin, saya sering ngomong ini, upah minum sektoral komponen, satu Moorbaut, satunya lagi baterai Camry gitu. Satunya harganya 250 juta, satunya 250 perak. Kok gajinya podo? Nah, disinilah hubungan forum bipartit antara perusahaan Moorbaut dengan perusahaan baterai tadi melakukan komunikasi agar dibayar layak upah. Di sini juga layak karena memang usahanya segitu. Kalau sama ya udah profitnya digunting sama employee cost. Akhirnya kita import Moorbaut kan. Nah, jangan sampai import, maka uniqueness-nya ini yang harus dijaga. Kalau itu nggak dijaga, otomatis saya yakin hari ini bisnis model hubungan industrial di Indonesia bisa jadi sangat berubah karena tidak adanya trust. Hati-hati masuk ke hukum ketenagakerjaan. Sudah disepakati nasional, tapi sepakat di bipartit menjadi baik di situ. Contoh kemarin, upahnya turun sepakat. Apa akan jadi ribut? Ya enggak. Wong COVID-19. Lalu THR-nya dibayar 2 kali tahun ini tahun depan. Udah sepakatin. Demi apa? Sustainability. Demi apa? Keberlangsungan. Sehingga pada hari ini setelah pekerjanya kreatif, punya daya saing, kemudian kembali hubungan bipartit akan menjamin minimal sustainability, keberlangsungan. Dengan cara apa? Partnership. Gitu Mas Ari. Wah, luar biasa ya. Ya mudah-mudahan bahwa satu, pandemi sudah selesai. Dua, hubungan para SPSI, buruh dengan karyawan plus pemerintah makin mulus ya. Komunikasinya makin lancar ya. Kalau kita dari luar gitu mengamati ada hal-hal yang kalau saya melihat dari sisi komunikasi saja, wah ini parah gitu ya. Ya baik yang didesain oleh orang, gitu. Misalnya contoh matiin mix itu kan pasti ada sejarah panjangnya. Nah kemarin juga sebenarnya yang dibakar juga bukan pabrik ya, jadi masih banyak tanda tanya. Nah, di sisi lain pandemi sedang berjalan ya. Waduh, ini Pak Adit, Mas Adit sudah hampir 1 jam nih. Rasanya sahabat Facebook, Pak Adit ini jago sekali bikin puisi, cukup kita lempar 1 kata. Gitu ya. Jadi ini kita mau challenge Mas Adit gitu untuk membuat puisi atau apapun itu yang sangat indah, cukup dengan 1 kata. Siap, Mas Adit? Oh, ini tantangan atau pembuktian ini? Tantangan. Ditantang karena ambience-nya sebenarnya nggak ada audiens gitu. Itu pasti akan beda. Saya sebut 1 kata. Ya Mas. 1 katanya bisa acak nih, random input. Jadi kalau dalam creative thinking asalnya nyomot aja gitu ya. Siap? 1 kata itu adalah upah. Upah inspirasi Hari Subagja.
Bila upah itu adalah dirimu, dan itu adalah bagian dari rezekimu, maka sakumu adalah tanggung jawabmu. Bila upah itu wanita, maka menstruasi datangnya bulanan, tapi habisnya mingguan. Bila upah itu adalah kakimu, maka pilihan sepatu sesuai dengan merek, upah, dan besarannya. Dan bila upah itu adalah harga dirimu, maka tanyakan kepada Pak Wali Kota dan Pak Bupati atau Bupati yang menentukan upahnya tanpa tahu berapa besar koceknya pengusaha. Upah terkadang disebut income. Upah juga terkadang disebut cost. Mengapa ini menjadi ramai? Karena antara income dan cost membutuhkan keikhlasan untuk ridho bin ridho. Income bagi pekerja, cost bagi pengusaha adalah titik temu terbaik ridhonya di antara keduanya. Tanpa keridhaan inilah, maka pengusaha dan pekerja tidak saling memberikan nilai tambah, malah saling mencurigai. Tenaganya telah diperas. Kerjanya cukup malas. Agar itu tidak terjadi, jadikan ruang bipartit kita adalah cara kita berbagi untuk Tuhan kita. Syukurilah rezekinya, dan jangan pernah melupakan bahwa di antara kita harus menjaga hubungan baik antar manusia, dan itu adalah pintu Tuhanmu berbagi rezeki. Ingat baik-baik, Mas. Terakhir, Mas. Rezeki jangan kau cari-cari. Jemputlah rezeki, karena rezeki tidak salah alamat. Upah bagian kecil dari rezekimu. Terima kasih. Inspirasi Hari Subagia dalam berita upah esok hari. Wah, luar biasa. Satu kata bisa menjadi 2 halaman puisi. Luar biasa, Mas Adit. Terima kasih atas waktunya dan inspirasinya. Kalau dengan Mas Adit 1 hari pun masih kurang. Kita diskusi satu hal terakhir, Mas. Mas Hari adalah bagi saya sosok mentor saya, dan saya mengenal 20 tahun lebih. Kita dari satu gunung, dari satu daerah, dari satu rural daerah, kita berbagi cerita bagaimana people itu adalah lebih penting dari sekedar apa yang disebut capital. Mas Hari, tetap jadi mentor yang baik untuk saya dan untuk teman-teman muda, Mas. Engkau terlalu menginspirasi, dan saya hadir di sini, saya bersyukur ketemu dengan salah satu mentor saya. Matur nuwun, Mas. Terima kasih. Itulah salah satu kunci sukses, memang rendah hati ya. Padahal saya yang banyak belajar dengan Mas Adi. Baik, Mas Adi, terima kasih. Sehat selalu. Amin. Kita berharap tenaga pikiran Mas Adi untuk Indonesia ke depan ya. Ya. Saya yakin ya, apa yang sudah Mas investasikan, entah bekerja, entah belajar, itu saya yakin demi cinta Mas kepada negeri ini yang luar biasa. Amin. Terima kasih. Baik, sahabat semua, sampai jumpa di video-video yang lain. Terima kasih. Sukses besar bagi kita semua. Ya. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.